Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unit 1, yaitu tinjauan manajemen. Manajemen. Arti dari manajemen menurut Harold Koch, manajemen adalah seni yang menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat tampil dan individu serta dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Dan manajemen memiliki 3 tingkat, yaitu pertama top level, kedua middle level, dan ketiga lower level. Fungsi dari manajemen ialah mengontrol, melakukan perencanaan, melakukan perorganisasian, melakukan kepegawaian, dan pengarahan. Peran manajer terbagi atas 3. Yang pertama, interpersonal. Interpersonal memiliki beberapa bagian, yaitu figurehead, leader, liaison, yang dimana ini termasuk dalam pemimpin kepada dan penghubung. Yang kedua, informasional, yang terbagi atas 3 juga, yaitu monitor, diseminator, dan spokesperson. Dan yang ketiga, desional. Yang termasuk desional yaitu entrepreneur, negosiator, resource allocator, dan disturbance handler, yang dimana maksudnya ini adalah pengusaha, negosiator, dan pengambil keputusan. Evolusi pikiran manajemen yang terbagi atas 4, yaitu pertama, pendekatan klasik. Maksud dari pendekatan klasik ini yaitu manajemen ilmiah, manajemen administratif. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu hubungan manusia dan ilmu perilaku. Dan yang ketiga, pendekatan kuantitatif, yaitu ilmu manajemen, manajemen produksi dan koperasi. Dan yang terakhir, pendekatan sistem yang terjadi, yaitu input, proses, output, feedback. Dan terjadi lagi input, proses, output, external environment. Faktor organisasi dan lingkungan. Jenis organisasi bisnis ya terdapat beberapa bagian, yaitu perusahaan pemerintah, kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan publik, yang dimana kepemilikan tunggal memiliki arti perseorangan dan sangat berisiko. Kemitraan 2 orang atau lebih atas satu bisnis. Korporasi yaitu pemegang saham, dan perusahaan saham gabungan yaitu perusahaan terbatas swasta yang termasuk kapasitas anggota maksimal 50 orang, dan perusahaan terbatas publik kapasitas anggota tak terbatas. Dan perusahaan publik artinya dimiliki oleh pemerintah pusat hingga negara dan ditetapkan oleh undang-undang khusus parlemen. Klasifikasi faktor lingkungan. Ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu internal dan eksternal. Yaitu terdapat lingkungan internal, lingkungan mikro, dan lingkungan makro. Dan lingkungan internal terbagi atas 3, sumber daya, kemampuan, dan budaya. Sedangkan lingkungan makro, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Dan yang terakhir lingkungan mikro, yang mencakup pemegang saham, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, dan media. Sekian bab 1 dari saya. Terima kasih.